sebelumnya mohon maaf sebelumnya saya mengganggu, sedikit bercerita di sini. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik selalu Ibu. Gimana kabarnya Ibu juga? Dan juga kabarnya baik. Tentang pembelajaran di kelas selama ini apakah berjalan baik? Sejauh ini semenjak mengikuti kegiatan guru berbagi praktik itu memang ya sudah sedikit membaik, masih ada kendala-kendala satu dua hal, tapi masih dalam proses belajar dan berusaha untuk semakin membaik ini. Baik ya Pak Edmond. Nah, jadi sekarang ini saya bersama Pak Edmond di sini kita akan sedikit berbincang-bincang sebelum kita masuk ke bagian observasi kelas. Jadi sebelum saya akan supervisi Pak Guru di kelas, sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan persiapan Pak Guru sebelum diobservasi. Ini adalah percakapan pra observasi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tanyakan ke Pak Guru. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini? Baik, terima kasih. Kebetulan materi untuk saya kelas 9 ini yang akan terjadi pada hari ini di jam ke-45, yaitu kami sudah masuk ke materi iklan Ibu. Sehingga tujuan pembelajaran saya mengambil garis besar saja, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks, yaitu ada fungsi sosial dan juga ciri khas kebahasan mengenai iklan itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengerti dengan baik tentang arti dari setiap jenis iklan. Ya, jenis iklan ada 3 pada umumnya, tapi sejauh ini yang lebih sering kita dan juga anak-anak itu mengalami iklan yang berbentuk video, bukan TV. Tujuan pembelajaran itu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran Pak. Lalu apa area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini? Kali ini saya melihat dengan keluasan juga materi itu sendiri, saya lebih ke kompetisi pedagogik sendiri, di mana saya mencoba untuk lebih menerapkan siswa lebih aktif dengan bagaimana mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih membuat anak-anak itu bekerja sama, terus berdiskusi dalam kelompok nanti lebih aktif, serta bagaimana dengan saya mencoba untuk dengan pengelolaan kelas ini, karena memang di kelas 9 dan juga kelas G ini anak-anak punya kemampuan yang sangat berbeda-beda satu sama lain. Oke, jadi ada 3 ya, ada pengembangan yang dicapai. Yang pertama aktivitas siswa, yang kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga berkaitan dengan pengembangan kelas. Oke, baik ya. Berkaitan dengan pengembangan yang akan dicapai, kira-kira apa strategi yang Bapak siapkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keaktifan siswa untuk di kelas 9 yang saya ampu selama ini, mereka lebih aktif itu ketika mereka dibantu dalam kelompok diskusi dengan kemampuan dari anak-anak itu sendiri, kemampuan seakan mencoba mengecek sejauh mana yang lebih aktif, mungkin satu dalam kelompok tertentu, dan yang bukan kurang tetapi mungkin anak-anak yang mengalami pemahaman lebih lamban itu menjadi dalam satu kelompok tertentu. Terus dibantu dengan media nanti yang akan disediakan saya seperti sebelumnya, yaitu ada RKPD nanti, ada LCD, ada laptop, ada speaker juga, dan juga ada gambar-gambar yang membantu mereka untuk lebih fokus konsentrasi. Terus nanti metode nanti yang digunakan saya akan menggunakan untuk diskusi dan juga presentasi. Ya. Baik, ada pembentukan kelompok diskusi sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada juga media yang digunakan bervariasi, ada LCD, laptop sehingga bisa tayang video. Ya. Oke. Kemudian juga metode diskusi dan presentasi. Baik, Pak Edmond. Saya harap
pembelajaran sebentar laksanakan, dan akan saya observasi dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang ingin Pak Edmond capai dapat tercapai dan dapat berjalan dengan baik. Demikian percakapan kita. Sekian dan terima kasih Pak Edmond. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya karena kita bisa duduk bersama di ruangan ini pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi setelah saya mendampingi Pak Edmond di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Sekarang saat ini kita sedikit berbagi, kita sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan hasil observasi kelas Pak Edmond yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Baik Edmond dan juga hadir Ibu Vivi sebagai pengajar praktik. Beliau akan mengamati proses dan berjalannya percakapan pasca observasi. Langsung saja, baik Pak Edmond, mungkin sedikit bisa berbagi refleksi hasil dari setelah Pak Edmond melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira bisa sedikit berbagi apa yang dirasakan, bagaimana pengalaman selama pembelajaran di kelas. Terima kasih. Selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, dengan adanya kegiatan ini, selama ini kami untuk saya pribadi sudah sering mengalami yang namanya observasi. Dan untuk observasi itu biasanya ada sedikit hal positif buat pribadi saya karena dari kegiatan ini kesan pribadi saya itu lebih aktif, lebih disiplin untuk kembali yang kita tadi barusan dari saya untuk dalam kelas itu. Pertama terima kasih, yang kedua hasil refleksi saya dari kegiatan pembelajaran tadi dari metode dan juga media pembelajaran segala macam saya sudah siapkan itu. Semua tahapan pembelajaran, proses pembelajaran kelas berjalan cukup maksimal. Anak-anak juga sudah cukup aktif, di mana dengan kelompok yang coba saya buat, saya bentuk berdasarkan kemampuan mereka itu berjalan dengan aktif. Namun ada beberapa kendala di mana keaktifan anak itu secara individu dalam kelompok itu juga masih belum maksimal karena juga kelompok yang dibentuk itu Bu berdasarkan kemampuan, sehingga di saat presentasi itu ada kelompok tertentu yang lebih dominan. Nah, anak-anak kelompok lain itu yang mungkin masih minder atau ya belum sampai ke tahap percaya diri itu. Oke, baik, terima kasih. Dari hasil refleksi Pak Edmond ini, apakah saya boleh memberikan sedikit gambaran dari hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Edmond di kelas? Boleh. Oke, yang pertama saya memberikan apresiasi kepada Pak Edmond, luar biasa sekali tadi melaksanakan pembelajaran dengan sangat semangat. Anak-anak aktif, terlihat menyenangkan, kemudian mereka semangat di kelas. Kemudian media yang disiapkan oleh Pak Edmond itu menarik, ada video, kemudian ada gambar-gambar, apalagi berkaitan dengan iklan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian Pak Edmond juga tadi sudah cukup mengelola kelas dengan baik, bisa memberikan perhatian kepada anak-anak. Namun ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan yang menjadi catatan untuk perbaikan atau untuk evaluasi ke depan. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan waktu. Mungkin
lebih konsisten lagi dengan waktu sesuai dengan yang sudah disiapkan di modul, sehingga semua tahapan pembelajaran itu dapat terlaksana, tidak ada yang terabaikan. Yang kedua, berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran, jangan sampai ada yang terlupakan, doa, kemudian absensi dan lain sebagainya. Kemudian memberikan perhatian secara lebih kepada anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok. Jadi kita memberikan perhatian mereka sehingga mereka juga merasa perhatikan itu. Dan terakhir, mengembangkan pembelajaran itu yang lebih meningkatkan kreativitas mereka pembelajaran, mereka aktif dan juga kreatif seperti itu. Berkaitan dengan catatan yang sudah saya sampaikan ini, apakah Pak Edmond ada rencana tidak lanjut atau apa yang bisa Pak Edmond lakukan pembelajaran selanjutnya? Memang saya sedikit merasakan juga ada belum terlalu sempurna dan maksimal dari Ibu, karena memang waktu yang seperti di Ibu sampaikan itu benar. Kan di akhir-akhir tadi karena saking menikmati di proses diskusi kelompok itu akhirnya bukan lupa tapi tidak mencukupi waktu refleksi akhir, sehingga saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran terutama di metode dan media itu mungkin lebih maksimal lagi. Yang kedua, karena di kelas di kami sini belum semua kelas itu yang sudah tersedia LCD di luar, sehingga memang waktu tekor di awal-awal kita persiapan itu ya itu mungkin saya akan berusaha untuk lebih awal lagi persiapan itu, terus dengan proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak itu ya saya akan berusaha dengan perlahan mempelajari mereka punya kemampuan. Kita di setiap kelas anak memiliki banyak kemampuan yang berbeda-beda, sehingga ada hari-hari saya sedang belajar tentang bagaimana mereka punya minat untuk belajar itu dengan cara apa gitu. Ada yang memang dengan video itu, ada yang dengan gambar, ya ada yang dengan slogan-slogan yang membuat mereka lucu, tertarik dulu, baru mereka kita bisa arahkan. Sebelum ada pengeluaran waktu, mungkin akan saya usahakan dengan ya, persiapan dalam perancangan segala tahapan pembelajaran itu dengan baik supaya bisa berjalan lebih maksimal sampai ke semua tahapan pembelajaran terlaksana sampai ke refleksi akhir dan juga mungkin di tingkat kemudian akhir, dan juga ada refleksi dari siswa sendiri terhadap kita guru juga. Ada beberapa kelas lain itu yang sampai ke arah situ karena memang mudah Ibu, kelas A, B itu kita bahkan waktu terasa terlalu cepat, terlalu lama. Nah ya karena mereka cepat sekali, dan ada kelas yang ini kita waktu terlalu cepat. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Edmond, luar biasa sekali. Saya berharap bahwa rencana tindak lanjut yang akan Pak Edmond laksanakan ini dapat terrealisasi. Namun saya mau tanya sedikit, kira-kira kapan Pak Edmond bisa mau coba atau perubahan ini mau dilaksanakan ini, kira-kira mulai kapan? Terima kasih Ibu. Kebetulan untuk di kelas 9 saya itu kelas 9GH ini tadi di 9G itu besok saya les lagi dengan mereka, sehingga dari hasil refleksi hari ini saya coba untuk langsung perbaiki besok itu. Yaitu dengan persiapan lebih matang lagi, sehingga saya juga secara pribadi bisa refleksi apakah memang betul waktu yang kurang atau saya sendiri yang kurang. Saya akan mengerti. Ya. Terima kasih banyak Pak Edmond. Harapan saya dengan hasil evaluasi kita hari ini, Pak Edmond kemudian menemukan kira-kira apa kendalanya dan bagaimana rencana tindak lanjut, dan bisa melaksanakan perubahan itu secepatnya di kelas dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak Pak Edmond, tetap semangat, dan saya masih menunggu ada waktu luang di pertemuan berikut, mungkin kita bisa sedikit berbincang-bincang, kita berbagi lagi. Saya mungkin penasaran dengan hasil dari perubahan yang Pak Edmond buat, apakah kira-kira bagaimana hasilnya. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya mungkin ada sedikit penguatan atau tambahan dari seluruh pengajar praktik waktu saya keluar. Terima kasih. Terima kasih Pak Edmond. Ya. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Edmond.
menerima tawaran untuk mau di supervisi itu, apalagi rekan, bukan kepala sekolah atau pengawas. Jadi setiap hari kita teman, terus tiba-tiba datang supervisi itu kan hal yang mungkin masih awam. Jadi luar biasa Pak Ibu sudah mau menerima dan juga menjalankan itu dan mau menerima masukan-masukan dari Ibu Mira. Semoga kegiatan hari ini berdampak, sungguh berdampak bagi Pak Edmond, bagi Ibu Mira juga. Sama-sama belajar. Terima kasih bukan untuk mencari kesalahannya, tapi untuk memperbaiki supaya kita punya pembelajaran lebih bermutu, bernilai, agar anak-anak tuh lebih berkesan begitu dengan pembelajaran yang diberikan. Itu saja untuk hari ini. Semoga ke depannya kita bisa